Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan. Oke, hari ini saya Putra dipercaya untuk boleh sharing di Go Sharing Live. Untuk Bapak Ibu semua jangan lupa saksikan terus setiap hari Rabu jam 10 di YouTube channelnya Go Bogor Online Service. Oke, hari ini saya mau sharing. Judulnya adalah Mulutmu Harimaumu. Nah, saya mau bagikan nih, seringkali kita nggak sadar mempergunakan mulut kita yang seharusnya menjadi berkat, malah menjadi kutuk. Nggak cuma untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri juga. Contohnya gampang banget, mungkin selain saya pribadi, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian juga sering mengucapkan hal-hal seperti ini di dalam hati. Contohnya, aduh sial banget nih gue hari ini ya, ketimpa musibah. Wah ini kayaknya bukan rezeki gue dah. Kayaknya emang gue nggak ada rezeki di sini. Terus, wah mati nih, nggak bisa nih. Ya kalau saya kerjaan gitu, lagi banyak kerjaan. Wah mati nih, nggak bisa. Kerjaan gue nggak ada yang nggak akan kelar nih semuanya. Atau nggak, jujur nih sering kali saya ucapkan juga ya, wah ini kayaknya Tuhan nggak berkenan nih, ini kayaknya bukan jalannya Tuhan nih buat gue nih, ya makanya gue sial nih. Nah, kata-kata yang seperti itu sering muncul, mungkin tanpa sadar, istilahnya apa ya, secara tidak langsung kita keluarkan gitu. Kalau saya jujur pribadi sering saya seperti itu gitu, langsung saya ucapkan tanpa pikir panjang, karena mungkin udah tersetting dalam alam bawah sadar juga kali ya. Jadi ketika saya ada satu masalah, ada satu obstacle, saya langsung bilang, wah mati nih, nggak bisa nih, wah sial gua, wah macam-macam, pokoknya semua kutuk keluar ya. Kutuk dalam arti benar-benar tidak ada kalimat-kalimat yang membangun iman diri saya sendiri gitu. Sehingga itu sering jadi, bukan sering, udah jadi kayak ya makanan hari-hari aja. Ketika tiba masalah, serempet masalah sedikit, ya itu udah jadi kata-kata umum yang keluar, dan akhirnya saya nggak ngerasa ya udah itu bukan sebuah masalah. Tapi belakangan saya baca beberapa ayat di Amsal, ternyata mulut kita ini cukup memiliki kuasa gitu, sangat-sangat memiliki kuasa menentukan arah iman hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya jujur nih, saya pas baca Amsal kaget juga sih, oh ternyata powerful itu ya mulut kita ya. Oke, sebelum kita cerita lebih dalam lagi, sebelum kita bahas lebih dalam lagi sepowerful apa sih mulut kita, saya bacain sedikit ya dari beberapa ayat yang saya temukan di Amsal. Nah, ini ada di Amsal 10 ayat 11. Bunyinya begini: mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di sini di awal state-nya aja dibilang kalau mulut seorang yang benar itu merupakan sumber dari kehidupan gitu. Wah gila, pas saya baca, jadi mulut kita ini sebenarnya bisa menjadi sebuah sumber kehidupan gitu ketika kita menggunakannya dengan bijak dan baik. Tapi sebaliknya gitu, dengan mulut kita ketika kita mengeluarkan kata-kata fasik, mulut kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, itu justru malah bisa menjadi bumerang buat kita atau orang lain juga gitu. Ada ayat yang menarik juga di Amsal 11 ayat 9. Bunyinya begini: dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ada juga di Amsal 12 ayat 6, bunyinya perkataan orang fasik menghadang darah, tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Saya temukan juga ada di Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ini kalau kita baca, kita bedah lagi, sebenarnya banyak banget sih perihal mulut yang seharusnya memang bisa menjadi berkat, bisa menjadi sebuah senjata dalam kehidupan kita. Di Amsal ini yang saya baca. Tapi seringkali kita salah mempergunakan mulut kita, bukannya menjadi senjata iman kita, melainkan menjadi senjata ya untuk harimau bagi diri kita sendiri gitu. Karena seringkali yang tadi saya bilang, karena seringkali
lupa gitu, maksudnya udah terbiasa dengan kata-kata yang tidak membangun iman kita, saya ucapkan aja setiap hari, saya ucapkan aja tanpa saking setiap harinya, ya udah itu menjadi sebuah kata-kata yang dibawa alam sadar saya. Ya udah, ketika saya ada trouble, ada masalah, langsung saya bilang, wah sial nih, nggak bisa nih gue, wah mati gue nih. Nah, dari ayat-ayat Amsal yang tadi saya bagiin, saya belajar bahwa sebenarnya emang mulut kita cukup penuh kuasa, yang dimana mulut kita itu bisa menjadi kutuk dan juga bisa menjadi berkat untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Nah, sebenarnya sangat sederhana yang mau saya sharingin ke Bapak Ibu sekalian di Rabu hari ini, bahwa ayo kita mulai belajar untuk gunakan mulut kita menjadi berkat. Untuk saya pribadi, saya perlahan-lahan aja ya, nggak usah maksudnya wah emang harus gimana, ini kan udah kebiasaan. Mulailah dari diri kita sendiri dulu, yaitu ketika kita ada trouble, ada masalah, kita lebih memilih untuk diam dan berkata, oke, saya pasti bisa melewati masalah ini. Oke, Tuhan pasti bekerja untuk saya melewati masalah ini. Oke, ketika saya ada masalah, oke, Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk hidup saya. Tuhan pasti sediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya, dan lain-lain. Pokoknya segala hal yang membangun iman kita. Kenapa? Karena ketika kita terus begini, berarti ya sebenarnya secara tidak langsung memang kita tidak membangun iman kita melalui mulut yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita gitu. Dan istilahnya nggak cuma menghancurkan iman kita sendiri ya, seringkali dengan kata-kata kita, dengan mulut kita juga bisa menjadi kutuk untuk orang lain. Dan itu ya selain untuk diri kita juga merugikan orang lain. Ya sederhana ya, mungkin kalau misalkan di sini Bapak Ibu sekalian, seringkali juga kita tanpa sadar kita menyinggung perasaan orang lain, menghancurkan iman orang lain dengan gue gak percaya lah dia bisa kayak begitu, gue aja kena sial begini, padahal gue udah pengalaman banyak, apalagi dia yang gak punya pengalaman gitu, apalagi lu mah gak bisa lah. Nah, dengan hal-hal seperti itu mungkin acap kali kita mikirnya sepele lah, gue juga cuma ngomong begitu doang. Tapi kita gak akan pernah tahu ya, dengan mulut kita kadang-kadang kita menghancurkan iman orang lain gitu, bahkan menghancurkan gambar diri orang lain gitu, yang menghambat pertumbuhan iman mereka juga gitu. Nah, menurut saya pribadi, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita terus koreksi, kita terus perbaiki diri kita mulai perkatakan iman dengan mulut kita setiap hari. Kita mulai perlahan-lahan dari sehari ke sehari. Dan saya percaya ketika kita sudah mulai berubah, kita juga pasti bisa memperkatakan iman ke orang lain, sehingga kita bisa membangun iman untuk diri kita dan iman untuk orang lain juga melalui mulut kita. Karena ya mungkin kalau kita sering dengar ya, lidah tak bertulang gitu. Sebenarnya mulut kita memang cukup punya kuasa dan sangat-sangat powerful. Karena dengan mulut kita bisa membunuh orang lain, dalam tanda kutip ya, membunuhnya, dan membunuh diri kita sendiri juga gitu. Sekian sharing dari saya, semoga memberkati Bapak Ibu semua sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless you.